Apakah kalian tahu bahwa sebanyak 90% perokok menyesal telah merokok? Dan sebanyak 80% perokok pernah mencoba untuk berhenti minimal 1 kali. Namun, sangat sedikit sekali yang berhasil untuk berhenti dan ditarik kembali oleh nikotin. Adiksi fisik dihasilkan dari nikotin dalam bentuk kebutuhan akan asupannya. Selain itu, ada pula adiksi psikologis, yang contohnya adalah di saat seorang perokok merasa tak lengkap kalau minum kopi tanpa didampingi oleh rokok. Adiksi psikologis yang didampingi dengan adiksi fisik tersebut menggagalkan banyak orang untuk meninggalkan kebiasaan merokok. Jika tak ada bantuan seperti nikotin patch, gum, ataupun hipnotis, kegagalan tersebut akan sangat disayangkan. Vape adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan pengalaman mirip merokok yang memproduksi bukan asap, tapi aerosol yang dihirup oleh penggunanya, lalu dihembuskan layaknya rokok. Namun, tanpa tar maupun bahan kimia lainnya yang terdapat di rokok. Lalu, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah vape merupakan alternatif yang mereka tunggu-tunggu? Kalian sudah tahu bahwa merokok melibatkan pembakaran tembakau dan beberapa bahan kimia lainnya, dan membuat penggunanya kecanduan akibat kandungan nikotin di dalamnya. Asupan nikotin yang sangat dicari ini bisa digantikan dengan vaping menggunakan cairan atau liquid yang mengandung nikotin, demi mendapatkan tingkat kepuasan yang sama dengan aktivitas menghirup dan menghembuskan yang identik dengan merokok. Salah satu perbedaan merokok dengan vape adalah vape tak melibatkan pembakaran tembakau. Vaping melibatkan proses pengubahan suatu cairan menjadi aerosol, namun tanpa harus menghirup tembakau dan bahan kimia lainnya yang kita dapatkan saat merokok. Walaupun tidak sepenuhnya, hal ini mengurangi resiko kerusakan terhadap paru-paru dan juga jantung. Liquid yang digunakan pun pada umumnya hanya mengandung propylene glycol dan vegetable glycerin, suatu bahan kimia yang kita sering temukan di bahan makanan dan obat-obatan. Dan ini sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration. Terlepas dari fakta bahwa terdapat risiko bronkitis atau sering dikenal dengan sebutan popcorn lung dan beberapa penyakit lainnya, forum di seluruh dunia mengklaim banyaknya orang yang berhenti merokok sepenuhnya dengan transisi ke vaping, dan bahkan mengklaim merasa lebih sehat di saat masih merokok. Perlu kita ingat juga bahwa vape ini diciptakan pada tahun 1963. Vaping baru dikenal pada tahun 2001 dan tak ada konklusi yang layak untuk menyatakan efek jangka panjang untuk vaping. Untuk sekarang, vape memang dianggap sebagai alat yang berpotensi karena risiko kesehatan yang jauh lebih rendah daripada rokok. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dengan penggunaan vape adalah stigma, di mana masyarakat cenderung tak bersedia berpikir terbuka mengenai vape karena menganggap vape sama dengan merokok, dikarenakan adanya aktivitas menghirup dan menghembuskan asap. Mereka tak bersedia menerima penjelasan bahwa yang mereka kira itu asap ternyata merupakan aerosol bebas tembakau ataupun tar. Kami sama sekali tak mendukung maupun mencegah kalian dalam penggunaan alat ini, karena kami mempersembahkan fakta-fakta ini dari sisi kesehatan dan gaya hidup untuk dijadikan pertimbangan bagi kalian yang berniat untuk berhenti merokok maupun mempunyai pandangan tertentu terhadap penggunanya. Gimana menurut kalian? Bagikan video ini ke teman kalian dan mengajak mereka untuk berhenti merokok. Tulis kolom komentar di bawah ya.